Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kun Season 15 episode 17. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Upaya Gerbang Yuan untuk menghancurkan istana kemurnian tertinggi 9 surga telah gagal karena kedatangan dari Lindong. Meskipun hal ini memang telah gagal sepenuhnya, namun istana kemurnian tertinggi 9 surga juga sudah berubah menjadi reruntuhan. Selain itu, kepala istana mereka telah meninggal karena luka yang cukup serius, dan para tetua juga sudah terluka sangat parah. Oleh karenanya, istana kemurnian tertinggi 9 surga saat ini berada pada titik terlemahnya. Ketika Lindong menyadari bahwa saat ini istana kemurnian tertinggi 9 surga sudah tidak bisa memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Lindong pun memutuskan untuk meminta pendapat dari Ling Qingsu. Qingsu, kau harus membawa murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surgamu ikut kita semua kembali ke dalam sekte Dao. Dan kalian tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Lagi pula, jika Gerbang Yuan meluncurkan serangan secara diam-diam lagi, para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surgamu pasti akan menjadi sangat menderita. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun terdiam sejenak. Karena menurut Ling Qingsu, jika mereka pergi ke dalam sekte Dao saat ini, itu seolah-olah mereka melakukannya karena terpaksa. Meskipun Ling Qingsu juga tahu bahwa sebenarnya usulan dari Lindong itu merupakan solusi yang cukup ideal, namun hal ini sangat bertentangan dengan harga diri dari seorang Ling Qingsu. Lindong hanya melirik Ling Qingsu yang masih terdiam, yang kemudian dia mengatakan, "Qingsu, kau yang sekarang adalah penguasa dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Seluruh keputusan ada di tanganmu." Ling Qingsu hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Saat ini, Ling Qingsu memang harus berpikir atas nama murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga. Oleh karenanya, Ling Qingsu harus bisa menekan harga diri dan juga keegoisannya selama ini. Sambil memperhatikan reruntuhan yang ada di hadapannya, Lindong menarik nafas dalam-dalam lalu dia mengatakan, "Pergilah dan instruksikan pada murid-murid untuk segera mengikuti kita ke dalam sekte Dao." Hanya dalam waktu beberapa hari ini, sebuah sekte super yang dulunya pernah menjulang tinggi di wilayah Suan Timur hampir sepenuhnya dimusnahkan. Karena itu, Ling Qingsu juga merasa sangat tidak enak di dalam hatinya. Lindong berbalik dan dia segera pergi setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Ling Qingsu. Detik berikutnya, Lindong pun duduk di puncak pegunungan dan mengamati pemandangan yang ada di tempat ini. Sementara Lindong juga masih memperhatikan para murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Karena sebenarnya mereka semua merasa sedikit kesal untuk ikut pergi ke dalam sekte Dao. Namun, para murid-murid itu juga sudah terpaksa dan mereka tidak bisa lagi tinggal di dalam tempat ini. Detik berikutnya Yang Huan datang dan dia langsung duduk di samping Lindong. Tangannya menopang pipi, sementara tatapan mata cantik dari Ying Huan melihat para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang sekarang sedang membersihkan kekacauan dari reruntuhan tempat ini. Setelah itu, Ying Huan pun bertanya, "Apakah kamu memintanya untuk mengikuti kita kembali ke dalam sekte Dao?" Lindong menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum lalu bertanya, "Apakah kamu keberatan?" Ying Huan pun diam jawabnya, "Aku tidak terlalu becik seperti itu. Sebenarnya, aku juga cukup berempati dengan gadis yang bernama Ling Qingsu itu. Hal ini dikarenakan diriku juga memikul beban dari seluruh sekte Dao sebelum dirimu kembali ke tempat ini. Bagaimanapun juga, Gerbang Yuan itu memiliki individu kuat yang tidak terhitung jumlahnya, dan 3 kepala sekte mereka juga belum bergerak hingga saat ini. Oleh karenanya, aku juga cukup khawatir jika diriku gagal pada saat itu. Banyak murid-murid dari sekte Dao pasti juga akan berakhir seperti mereka yang ada di tempat ini." Ying Huan sambil melipat kakinya, dia kemudian kembali berkata pada Lindong, "Selama 3 tahun terakhir ini aku sangat merindukanmu. Namun, aku juga harus melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi sekte Dao. Dan sebenarnya, aku sangat takut
jika diriku tidak bisa bertahan sampai dirimu kembali ke tempat ini, atau mungkin di saat kamu kembali, sekte Do sudah dihancurkan oleh gerbang Yuan dan mereka memaksa diriku menjadi orang lain. Lindong pun cukup kaget yang kemudian dia menatap gadis yang duduk di sampingnya itu. Terbukti selama 3 tahun terakhir ini Ying Huan sebenarnya telah mengalami masa-masa yang cukup sulit. Namun selama waktu 3 tahun ini Lindong juga tidak memiliki waktu untuk bisa bersantai. Sementara Ying Huan dia dulunya adalah gadis ceria, imut, dan juga putri kecil yang sering dimanja oleh semua orang dari dalam sekte Dao. Namun semua hal itu sekarang telah menjadi sangat berbeda. Dan tanggung jawab yang besar dari sekte Dao sebenarnya telah menjadi beban berat yang harus dipikul oleh seorang Ying Huan. Mengetahui fakta ini saja, Lindong merasakan sakit di dalam hatinya. Yang kemudian Lindong pun sambil menatap Ying Huan, dia mengatakan, mungkin selama 3 tahun terakhir ini sangat sulit bagimu. Namun sekarang aku telah kembali ke tempat ini dan biarkan diriku yang memikul beban berat itu. Aku ini memiliki kulit yang sangat tebal dan aku sangat berspesialisasi dalam menangani hal-hal seperti ini. Setelah mengatakan hal itu, Lindong mengulurkan tangannya. Dengan lembut dia mengusap kepala dari Ying Huan. Rambut halus dari Ying Huan terasa cukup dingin, namun hal itu sebenarnya juga terasa cukup nyaman. Tindakan dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat rona wajah dari Huan menjadi memerah. Gadis ini sekarang telah memiliki reputasi tinggi di dalam sekte Dao dan dia juga tidak kalah dengan Lindong. Segera setelah itu, Ying Huan pun berkata dengan nada suara yang cukup lembut, Lindong, kau tidak perlu khawatir apapun, karena apa yang akan kamu lakukan, diriku akan selalu mendukungmu. Sementara di kejauhan Ling Qingsu sekarang menyuruh para murid-murid istana kemudian tertinggi 9 surga untuk mempercepat membersihkan kekacauan yang ada di tempat ini, karena mereka juga harus bersiap-siap untuk pergi ke sekte Dao. Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Ling Qingsu menoleh ke arah Lindong dan juga Huan yang telah duduk di puncak gunung. Segera setelah itu, Ling Qingsu pun menggigit lembut bibir merahnya. Ada beberapa riak yang cukup kacau sekarang telah muncul di dalam hati dari seorang Ling Qingsu yang biasanya hatinya tidak memiliki emosional yang seperti ini, karena sebenarnya di dalam hati Ling Qingsu memiliki sedikit kecemburuan ketika melihat Ying Huan berduaan dengan Lindong. Suro yang ada di samping Ling Qingsu tanpa sadar dia mendeteksi hal seperti ini dari seorang Ling Qingsu. Segera setelah itu, tatapan mata Suro melihat pada puncak gunung yang ada di depan sana dan dia juga bisa melihat Lindong bersama dengan Huan. Hal ini membuat Suro segera tersenyum lalu dia mengatakan, Kakak Qingsu, sepertinya kamu telah bertemu dengan lawan yang cukup tangguh kali ini. Ling Qingsu hanya bisa melirik Suro dengan acuh tidak acuh. Dia berkata, Ying Huan itu, dia telah melakukan pengorbanan yang sangat besar ketika berada di wilayah iblis yang unik. Dan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memaksa ayahnya muncul supaya menyelamatkan Lindong. Keberaniannya untuk mencintai adalah sesuatu yang tidak bisa untuk diriku menandingi dirinya. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Suro pun segera mengatakan, sebenarnya itu tidak benar. Bagaimanapun juga, kalian berdua itu memiliki kepribadian yang cukup kontras. Dan kalian memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan cinta terhadap seseorang. Aku tahu bahwa sebenarnya kakak Qingsu menyukai kakak Lindong, bukan? Jika tidak, mengingat karaktermu yang cukup cuek itu, kenapa kamu rela melakukan perjalanan yang jauh setiap tahunnya untuk menuju ke kekaisaran yang besar? Kakak Qingsu, hatimu mungkin sampai detik ini memang terbungkus oleh lapisan es, tapi sebenarnya di dalam hatimu itu juga ada api yang sedang mengamuk. Dan aku khawatir kakak Lindong adalah satu-satunya pria di dunia ini yang pantas bersanding dengan dirimu.
Mendengar ucapan dari Suro itu, hati Ling Qingsu rasanya bergetar dengan hebat. Kemudian dia pun berkata dengan nada yang cukup marah, "Gadis kecil, siapa yang mengajarimu untuk mengatakan hal-hal yang cukup menjengkelkan seperti ini? Pergi sana, lakukan apapun yang dibutuhkan dan segeralah kembali ke tempat ini." Sambil tersenyum, Suro pun menjawabnya, "Baiklah." Kemudian Suro pun melambaikan tangan kecilnya. Dia kembali berkata pada Ling Qingsu, "Kakak Qingsu, kamu jangan sampai melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Lagi pula, tidak ada yang namanya obat untuk penyesalan di dunia ini." Ling Qingsu hanya bisa memandang Suro, sementara gadis kecil itu sekarang sudah melarikan diri sambil tertawa cekikikan. Segera setelah itu, Ling Qingsu hanya bisa mengerucutkan bibir merahnya, sementara jantung dari Ling Qingsu yang baru saja berangsur-angsur cukup tenang, kini sebenarnya telah kembali mendapatkan riak yang cukup aneh, dan hal itu rasanya seperti diaduk-aduk dengan kuat. Para murid dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga membersihkan tempat ini hanya dalam waktu setengah hari saja. Setelah itu, Lindong dan juga yang lainnya tidak berlama-lama lagi di tempat ini. Ketika mereka semua akan pergi, sebenarnya mereka sekali lagi melirik tempat ini yang merupakan tempat megah beberapa hari yang lalu, namun sekarang sudah menjadi reruntuhan. Lindong bersama dengan seluruh murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga hanya bisa menghela nafas dengan pelan. Detik berikutnya, Lindong melambaikan tangannya dan dia memimpin kelompok di tempat ini untuk segera berbalik dan pergi menuju Sekte Dao. Cerita kemudian berpindah ke dalam Sekte Dao. Pada saat ini, para murid dari Sekte Dao melihat sekelompok besar telah kembali ke dalam sekte ini, dan secara alami hal itu menimbulkan keributan di dalam Sekte Dao sendiri. Para murid-murid dari Sekte Dao kali ini memandang seluruh murid dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga yang raut wajahnya sudah menjadi muram dan juga diselimuti dengan keputusasaan. Hal itu membuat murid-murid dari Sekte Dao hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, karena sebenarnya perang yang disebabkan oleh Gerbang Yuan itu telah mempengaruhi seluruh wilayah Suan Timur. Jika bukan karena Sekte Dao mereka memiliki Ying Huan Huan dan juga Lindong yang telah kembali tepat waktu ke tempat ini, kemungkinan nasib dari Sekte Dao akan jauh lebih menyedihkan daripada murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Di dalam aula utama dari Sekte Dao sendiri, Patwa Ying Kuansi yang juga bisa melihat hal ini, dia pun menarik nafas dalam-dalam setelah mendengarkan apa saja yang telah terjadi pada Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Detik berikutnya, raut wajah dari Pak Tua Ying Kuansi telah berubah menjadi cukup suram dan dia juga terlihat cukup putus asa. Ying Kuansi pun kemudian mengatakan, "Selain Gerbang Yuan saat ini, hanya Sekte Dao kita yang masih berdiri di wilayah Suan Timur, dan aku sangat percaya bahwa Gerbang Yuan tidak akan pernah melepaskan kita." Mendengar ucapan dari Patua Ying Kuansi, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Kepala sekte, sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Meskipun Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga sudah menderita kerugian yang sangat besar kali ini, namun Gerbang Yuan juga harus membayar harga yang tinggi. Bahkan banyak tetua mereka telah terbunuh saat ini. Lebih jauh lagi, para Yimo yang diam-diam membantu mereka juga tidak bisa mengabaikan kerugian dari Gerbang Yuan yang sangat besar ketika mereka menyerang Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Dan saat ini, sebenarnya Gerbang Yuan kemungkinan besar telah kehilangan kemampuan untuk kembali melancarkan serangan. Selain itu, 3 kepala sekte Gerbang Yuan itu juga sangat licik. Oleh karenanya, kemungkinan mereka juga tidak akan bergerak untuk saat ini." Tatapan mata dari Pak Tua Ying Kuansi menjadi cukup tajam, yang kemudian dia bertanya, "Lindong, jadi apa maksud dari perkataanmu itu?" Sebuah kilatan yang cukup menakutkan kini telah melintas di dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup santai, "Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan juga melenyapkan Gerbang Yuan. Mari kita akhiri kekacauan di wilayah Suan Timur ini untuk sekali dan juga selamanya." Patua Ying Kuansi dan juga seluruh tetua dari Sekte Dao ini, mereka sangat terkejut ketika mendengar ucapan dari Lindong. Gerbang Yuan itu sangat kuat, dan kebanyakan orang di wilayah Suan Timur ini lebih suka bersembunyi
daripada mereka mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Namun sekarang, metode dari Lindong bahkan lebih kejam, karena dia sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk langsung menyerang gerbang Yuan. Sementara Ying Huan kali ini dia juga langsung mengatakan, "Ayah, meskipun gerbang Yuan itu cukup kuat, namun sekte Dao kita juga tidak akan pernah menyerah. Tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang di dalam pertarungan yang sebenarnya. Selain itu, Yimo itu juga sangat licik. Oleh karenanya, tidak ada yang tahu apa saja yang akan terjadi jika kita membiarkan gerbang Yuan untuk berlarut-larut di dalam masalah seperti ini." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar ucapan dari Ying Huan. Karena Lindong juga percaya kemungkinan penjara iblis adalah orang-orang yang telah mendukung gerbang Yuan saat ini. Selain itu, jelas mereka juga telah berencana membuat skema besar-besaran. Oleh karena itu, mereka tidak berani menunjukkan diri dan memutuskan untuk menggunakan gerbang Yuan sebagai perantara. Oleh karena itu, jika kelompok dari Lindong ini tidak segera menghancurkan gerbang Yuan, kemungkinan di masa depan nanti mereka akan sangat kesulitan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang telah terjadi saat ini. Detik berikutnya, Ling Qingsu yang ada di tempat ini, yang juga bisa mendengarkan percakapan antara Lindong dan juga Pak Tua Ying Kuanji, tiba-tiba saja dia berkata dengan lembut, "Penatua Ying Kuanji, gerbang Yuan mungkin bukan lagi faksi yang terkuat di wilayah Suan Timur setelah kekalahan ini." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Pak Tua Ying Kuanji pun cukup terkejut. Yang kemudian dia memandang Ling Qingsu. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun berkata dengan nada suara yang cukup lantang bergema di dalam aula besar ini. Perang sebenarnya telah dimulai oleh gerbang Yuan, dan hal itu telah mempengaruhi seluruh wilayah Suan Timur. Bahkan banyak sekte-sekte super telah dihancurkan. Namun, meskipun sekte super ini telah hancur, tidak semua orang kuat di dalamnya terbunuh. Faktanya, banyak para individu yang kuat telah berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, jika sekte Dao mengambil inisiatif dan berjanji untuk memusnahkan gerbang Yuan, aku sangat percaya bahkan individu-individu kuat yang telah bersembunyi, mereka akan segera menunjukkan diri dan berkerumun ke tempat ini. Pada saat itu, situasinya akan terbalik dan gerbang Yuan kemungkinan akan berakhir dengan kerugian. Lindong saat ini hanya bisa melirik pada Ling Qingsu dengan cukup heran, karena apa yang diusulkan oleh Ling Qingsu itu memang cukup kejam dan langsung ke inti dari masalahnya. Karena sebenarnya Ling Qingsu memiliki ide untuk mengambil keuntungan dari kebencian yang telah diciptakan gerbang Yuan. Mereka sebenarnya ingin menarik seluruh ahli yang telah bersembunyi dan menyatukan mereka kembali untuk melakukan perlawanan pada gerbang Yuan. Setelah itu, gerbang Yuan kemungkinan akan dipaksa untuk sekali lagi melakukan pertempuran hidup dan mati dengan seluruh wilayah Suan Timur. Tatapan mata dari Pak Tua Ying Kuanji sekarang melihat pada Lindong. Ada sedikit cahaya kegembiraan di dalam tatapan mata itu yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, bagaimana menurutmu?" Lindong tersenyum dan dia segera menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, tiba-tiba saja Pak Tua Ying Kuanji berdiri dari tempat duduknya. Tatapan matanya sebenarnya terlihat cukup gelisah, karena selama 1 tahun terakhir ini, sekte Dao miliknya juga telah didorong oleh gerbang Yuan sampai hampir tidak bisa bernafas. Namun, sepertinya situasi pada saat ini akan segera berbalik. Setelah itu, Pak Tua Ying Kuanji pun mengatakan, "Sebarkan seluruh berita ini ke wilayah Suan Timur dan undang para praktisi kuat untuk segera membentuk aliansi penghancuran Yuan. 3 hari lagi, kita semua akan bersatu dan bertarung sampai mati dengan gerbang Yuan." Mendapatkan perintah seperti ini, orang-orang dari sekte Dao, mereka segera menyebarkan berita yang dengan cepat. Berita ini pun menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur. Hal ini dalam sekejap saja membuat seluruh wilayah Suan Timur menjadi sangat mendidih atas berita yang disebarkan oleh sekte Dao. Setelah itu, banyak para ahli kuat yang telah bersembunyi di berbagai bagian wilayah Suan Timur. Mereka pun menunjukkan diri
dan kemudian bergegas menuju ke dalam sekte Dao. Karena sebenarnya para ahli-ahli kuat ini, mereka juga memiliki kebencian yang sangat besar terhadap gerbang Yuan. Hanya dalam waktu 2 hari, suasana di dalam wilayah Xuan Timur telah menjadi sangat hidup. Banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka berlalu lalang melintasi langit dan langsung menuju ke dalam sekte Dao. Sebuah aura kebencian kini telah diam-diam menyelimuti seluruh wilayah Xuan Timur. Cerita kemudian berpindah ke dalam gerbang Yuan. Pada saat ini, sekte gerbang Yuan tidak lagi memiliki aura agung seperti sebelumnya. Karena sebenarnya aura agung itu telah tergantikan dengan aura iblis hitam yang menyelimuti seluruh bagian dalam dari sekte gerbang Yuan ini. Tatapan mata dari orang-orang gerbang Yuan telah diselimuti dengan aura iblis. Pada saat ini, para murid-murid dari gerbang Yuan sebenarnya juga telah bolak-balik untuk menyerap aura iblis, yang kemudian raut wajah mereka berubah menjadi seperti mabuk kecubung. Dan sekarang, sekte gerbang Yuan tampak seperti markas dari para iblis. Sementara di bagian terdalam dari gerbang Yuan sendiri telah berdiri 3 sosok yang merupakan pimpinan dari gerbang Yuan ini. Aura di dalam tubuh mereka juga sangat menakutkan. Salah satu dari 3 sosok itu tiba-tiba saja tertawa dengan pelan, lalu dia mengatakan, "Aku telah mendengar bahwa sekte Dao sebenarnya ingin membuat aliansi penghancuran Yuan, dan mereka akan bertarung dengan kita sampai mati." Tian Yuanxi, yang merupakan pimpinan pertama dari gerbang Yuan, ketika mendengar hal ini dia pun mengatakan, "Jika begitu, mari kita tunggu mereka untuk datang ke tempat ini. Setelah kita bertiga bisa menghancurkan aliansi itu, maka tidak akan ada seorang pun di wilayah Xuan Timur ini yang bisa menantang kita. Pada saat itu, gerbang Yuan kita akan menjadi satu-satunya sekte penguasa." Sementara Ren Yuanxi, dia pun tersenyum dengan acuh tidak acuh, lalu mengatakan, "Aku sebelumnya telah bertukar pukulan dengan Lindong, dan aku tidak pernah bisa menyangkanya bahwa dia akan menjadi sangat kuat hanya dalam waktu 3 tahun ini." Bocah itu benar-benar cukup menarik. Mendengar ucapan dari Ren Yuanxi, Tian Yuanxi pun berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Kita bisa membunuhnya dengan mudah 3 tahun yang lalu, dan hal itu juga akan sama untuk hari ini. Hasil akhirnya tidak akan pernah berubah." Mendengar ucapan dari Tian Yuanxi itu, Ren Yuanxi hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya sebelum pada akhirnya cahaya perak keluar dari tangan Ren Yuanxi, dan hal ini segera menuju kedalaman gunung yang ada di bawah sana. Ren Yuanxi melakukan hal itu sambil mengatakan, "Aku sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya memanfaatkan batu simbol leluhur ini. Karena itu bukanlah milikku. Betapa malangnya diriku saat ini." Cahaya perak yang telah dikeluarkan oleh Ren Yuanxi sekarang telah melesat menuju sungai yang dalam yang berada di bawah gunung ini. Sementara itu, kabut hitam telah melayang di bagian terdalam dari sungai. Dan di tempat itu, ada sosok yang telah duduk seperti patung. Cahaya perak pun berkelebat sebelum pada akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh sosok ini. Patua Tian Yuanxi sambil melihat pada sosok yang berada di dalam sungai itu, ekspresinya terlihat cukup aneh, yang kemudian dia bergumam, "Aliansi penghancuran Yuan. Haha, sekte Dao, aku akan membiarkan kalian semua melihat hadiah yang tidak akan pernah kalian bayangkan sebelumnya." Hanya dalam waktu 3 hari ini, suasana di wilayah Xuan Timur telah berubah menjadi cukup ramai. Berbagai ahli yang telah bersembunyi dari gerbang Yuan, kini mereka telah menunjukkan diri dan berkumpul di luar sekte Dao. Karena pada saat ini, sekte Dao merupakan satu-satunya sekte super yang masih tersisa di wilayah Xuan Timur selain gerbang Yuan. Keramaian yang ada di depan sekte Dao itu jelas melebihi harapan dari Pak Tua Ying Guanxi. Dia benar-benar terkejut ketika melihat banyaknya para ahli telah membanjiri sekte Dao mereka. Karena Pak Tua Ying Guanxi tidak pernah bisa menyangka kebencian yang diciptakan oleh gerbang Yuan
akan menjadi sebesar ini. Suasana kebisingan pun terdengar di pegunungan dari sekte Dao setelah banyak orang di wilayah Swan Timur berkumpul ke dalam sekte ini. Detik berikutnya, masih ada beberapa sosok yang sangat kuat. Mereka sekali lagi melesat dengan cepat melintasi langit dan berkumpul dengan orang-orang yang sudah datang di dalam sekte Dao ini. Karena sebenarnya mereka semua yang ada di tempat ini memiliki satu kesamaan, yaitu kebencian yang besar terhadap Gerbang Yuan. Sekte mereka semuanya telah dihancurkan, sementara saudara-saudara bela diri mereka juga sudah dibunuh. Pada akhirnya mereka pun dipaksa menjadi seperti gelandangan yang harus selalu bersembunyi. Kejadian ini tidak akan pernah bisa dilupakan oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Dan satu-satunya yang menjadi musuh bebuyutan mereka semuanya adalah Gerbang Yuan. Ketika sudah banyak para ahli yang telah berkumpul di luar dari sekte Dao, formasi penjaga sekte Dao sendiri sekarang telah mulai bergetar. Pada akhirnya, formasi penjaga itu pun kini menjadi tersebar. Setelah itu, fluktuasi energi Yuan yang sangat besar menyapu dari dalam sekte Dao. Banyak orang yang telah hadir di tempat ini buru-buru melihat ke dalam sekte Dao, dan aura banyak orang sebenarnya telah bersatu. Hal itu menjadi terlihat sangat perkasa. Setiap para murid-murid dari sekte Dao ketika melihat banyaknya orang yang telah datang ke tempat ini, ekspresi di raut wajah mereka memiliki kepercayaan diri yang besar. Karena murid-murid dari sekte Dao memang pantas bangga menjadi satu-satunya sekte super di wilayah Swan Timur yang belum dihancurkan oleh Gerbang Yuan. Ketika banyaknya para ahli yang telah datang ke tempat ini melihat para murid-murid dari sekte Dao, mereka semua hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Jika dibandingkan dengan murid-murid dari sekte Dao ini, sebenarnya murid-murid dari sekte mereka memang sedikit kurang. Tidak heran jika sekte Dao menjadi satu-satunya sekte super yang tidak mampu dihancurkan oleh Gerbang Yuan. Padahal sekte Dao ini telah berulang kali mendapatkan serangan dari Gerbang Yuan saat itu. Detik berikutnya, beng! Sebuah aura ganas yang cukup mengerikan tiba-tiba saja melonjak ke langit. Hal itu membuat para ahli yang ada di tempat ini menjadi cukup tercengang. Mereka pun segera mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah awan hitam yang ada di atas sana. Selanjutnya, sekelompok pria telah berdiri di langit dan mereka tidak bergerak sama sekali. Bahkan nafas mereka seolah-olah adalah satu kesatuan. Karena itu, sebenarnya adalah tentara pemakan harimau yang telah dibawa oleh Lindong. Pada saat ini, sebuah aura yang cukup brutal terpancar jelas dari tentara pemakan harimau. Bahkan aura ini sendiri telah berubah menjadi harimau raksasa, dan hal itu tampak sangat menakutkan. Semua ahli kuat yang ada di tempat ini memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika melihat pasukan yang sangat mengerikan dari tentara pemakan harimau. Hal itu membuat mereka segera mengatakan, apakah tentara ini berasal dari sekte Dao? Kenapa diriku belum pernah mendengar sebelumnya? Orang lain pun segera mengatakan, ada desas-desus bahwa pasukan ini sebenarnya dibawa ke dalam sekte Dao oleh Lindong dan mereka semuanya sangat kuat. Orang yang lainnya juga terlihat sangat terkejut lalu dia menimpali. Hah? Lindong? Apakah itu murid dari sekte Dao yang telah dipaksa meninggalkan wilayah Swan Timur 3 tahun yang lalu? Orang yang lain kemudian mengatakan, siapa lagi yang bisa melakukan hal itu? Namun, Lindong yang saat ini tidak seperti Lindong 3 tahun yang lalu. Bahkan dirinya telah menjadi orang yang sangat kuat. 3 hari yang lalu aku mendengar tetua pertama dari Gerbang Yuan yang telah memimpin pasukan untuk menyerang istana kemurian tertinggi 9 surga. Pada akhirnya dia terbunuh di tangan Lindong ketika Lindong datang untuk membantu memperkuat istana kemurian tertinggi 9 surga. Dan tidak ada satupun jabingan dari Gerbang Yuan yang berhasil melarikan diri hidup-hidup. Mendengar hal ini, ada ekspresi yang sangat terkejut dari orang-orang yang telah hadir di tempat ini yang kemudian mereka mengatakan, Lindong, dia benar-benar sangat kuat. Sekte Dao ini, mereka telah diberkati. Pada saat itu, mereka memiliki Shoutong dan sekarang, bahkan mereka bisa mendapatkan seorang Lindong.
Seseorang yang ada di sebelahnya pun langsung mengatakan alasan kenapa sekte Dao berani untuk melakukan penyerangan pada gerbang Yuan. Sebagian besar hal ini dikarenakan Lindong telah kembali. Terlebih lagi, dia datang ke tempat ini bersama dengan kelompok yang sangat menakutkan. Kali ini, ketiga jabingan dari gerbang Yuan pada akhirnya bertemu lawan yang kuat. Banyak orang yang ada di tempat ini secara pribadi, mereka telah bercakap-cakap tentang apa saja yang telah terjadi ketika kemunculan dari Lindong. Pada saat ini, banyak tatapan mata dipenuhi dengan kejutan dan juga rasa ingin tahu. Hanya dalam waktu 3 hari ini, nama besar dari seorang Lindong sekali lagi menggemparkan wilayah Swan Timur. Setelah kemunculan dari tentara pemakan harimau, banyak sinar cahaya kini telah melesat keluar dari dalam sekte Dao, yang kemudian mereka semuanya muncul dari belakang. Segera setelah itu berdiri di langit, karena sebenarnya yang muncul itu adalah Patua Ying Guanxi, Lindong, Tetua Zuli, dan juga yang lainnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, keributan yang ada di tempat ini segera mereda dengan kemunculan Patua Ying Guanxi. Patua Ying Guanxi pun mengamati seluruh pegunungan ini sebelum pada akhirnya dia menangkupkan kedua tangannya pada orang-orang yang telah hadir. Kemudian Patua Ying Guanxi mengatakan, "Semuanya, aku percaya bahwa kita semua bukan orang yang asing. Sekte Daoku ingin mengungkapkan seluruh simpati terhadap pengalaman yang sangat menyakitkan yang telah kalian alami selama 1 tahun terakhir ini. Di masa lalu, sekte Dao kita hampir tidak bisa melindungi diri kami sendiri, dan kami juga tidak bisa membantu kalian. Oleh karena itu, aku berharap semua orang tidak menyimpan dendam karena sekte Dao tidak bisa membantu kalian." Mendengar ucapan dari Patua Ying Guanxi ini, ada sekelompok besar orang yang berdiri di langit. Kelompok ini dipimpin oleh seorang lelaki tua yang kurus dan membawa pedang besar di punggungnya. Aura pedang itu sangat tajam. Pada saat ini, ada ekspresi yang cukup pahit di raut wajahnya yang kemudian menjawab perkataan dari Patua Ying Guanxi. "Kepala sekte Ying Guanxi, Anda terlalu sopan. Kita semua bukan orang yang berpandangan sempit, dan kita bisa menganggap serangan dari gerbang Yuan itu merupakan sebuah bencana besar. Pada saat itu, tidak ada satupun dari kita yang memiliki pemikiran untuk bergabung, dan pada akhirnya sekte-sekte kita telah dihancurkan oleh gerbang Yuan." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Patua Ying Guanxi melihat pada lelaki tua yang membawa pedang besar. Dia menghela nafas yang panjang sambil mengatakan, "Ternyata yang berbicara adalah kepala sekte Mo." Sementara tatapan mata Lindong melirik pada pria tua dengan pedang besar, lalu dia bertanya, siapa dia sebenarnya? Lindong bisa merasakan aura yang cukup kuat dari lelaki tua itu, dan dia juga telah berada di tahap samsara. Terlebih lagi, aura pedangnya benar-benar tajam. Lindong sangat percaya bahwa dia bukanlah individu biasa. Ying Huan-Huan yang berdiri di samping Lindong, dia pun segera menjawabnya. Dia adalah kepala sekte dari sekte pedang, dan namanya adalah Mo Jian. Namun saat ini, sekte pedang sendiri sebenarnya telah dihancurkan, dan aku cukup yakin hanya mereka yang tersisa dari sekte pedang ini. Sementara Ling Qingsu yang berdiri di sebelah kiri dari Lindong, tatapan matanya melihat pada orang-orang yang telah hadir sebelum akhirnya Ling Qingsu mengatakan, "Dan sebenarnya di tempat ini juga ada kepala sekte bersama dengan para tetua sekte super lainnya yang telah dikalahkan oleh gerbang Yuan. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil melarikan diri dari gerbang Yuan saat itu. Tapi sebenarnya mereka selama ini juga telah bersembunyi dan tidak berani menunjukkan diri hingga mendengar kabar dari sekte Dao saat ini." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Lindong pun kemudian mengatakan, "Qingsu, ini semua sebenarnya juga berkat dirimu. Jika kita bisa menyatukan mereka semua, maka kita akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bisa mengalahkan gerbang Yuan." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Sebenarnya hal ini bukan dikarenakan olehku, tapi ini semua adalah karena kamu telah membawa kemenangan 3 hari yang lalu ketika bertarung melawan gerbang Yuan. Jika tidak,
maka orang-orang ini tidak akan pernah berani untuk menunjukkan diri mereka. Faktanya, mereka lebih suka meninggalkan wilayah Xuan Timur daripada menantang gerbang Yuan. Sementara Ying Huan sekarang langsung mengatakan, jika kita bisa mengatur kelompok orang-orang ini dengan benar, maka aliansi penghancuran Yuan akan menjadi sangat kuat. Namun jika tidak, maka aku sangat yakin aliansi penghancuran Yuan ini hanya akan menjadi beban untuk kita. Ling Qingsu melirik pada Huan. Dia menganggukkan kepalanya yang kemudian mengatakan, apa yang dikatakan Nona Huan memang benar. Semua orang yang hadir di tempat ini, mereka memang sangat kuat. Tapi, jika kekuatan mereka tidak dikendalikan, hal itu hanya akan menjadi beban yang besar. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu dan juga Huan itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia bertukar pandang dengan Pak Tua Ying Guangxi. Sebelum akhirnya Lindong secara perlahan mengambil langkah untuk maju. Banyak tatapan mata yang ada di tempat ini segera melihat pada Lindong. Dan keributan kecil samar-samar telah meletus karena mereka semua bisa mengenali siapa itu yang disebut dengan Lindong. Lindong pun segera melihat pada seluruh orang yang telah hadir di tempat ini. Sebelum pada akhirnya ekspresi yang cukup tegas terlintas dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun juga mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Bahkan hal ini membuat kepala sekte pedang yang bernama Mojian itu menjadi sangat terkejut. Detik berikutnya, Lindong pun berkata dengan nada suara yang cukup lantang, saudara-saudaraku semuanya dari wilayah Xuan Timur, aku yakin kalian semua mengetahui kenapa kami mengundang kalian ke tempat ini. Perang sebenarnya telah dimulai oleh gerbang Yuan, dan hal itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh wilayah Xuan Timur. Bahkan sekte-sekte super telah dihancurkan dan para anggotanya juga telah terbunuh. Sepertinya semua orang yang ada di tempat ini memiliki sikap yang sama seperti yang dimiliki sekte Dao terhadap gerbang Yuan. Namun, semua orang juga harus tahu seberapa kuatnya gerbang Yuan itu. Oleh karenanya, hanya ada satu cara untuk menyingkirkan sampah ini. Kita semua harus bersatu dan menggabungkan kekuatan kita. Sekte Dao kita telah bersumpah bahwa kita tidak akan pernah hidup berdampingan dengan gerbang Yuan. Hari ini, sekte Dao kita akan keluar dari markas dan kita akan bertarung sampai mati melawan gerbang Yuan. Jika ada yang memiliki keinginan yang sama dengan sekte Dao, maka sekte Dao kita secara alami akan menganggap orang ini sebagai sekutu. Namun, jika ada orang yang diam-diam membuat penghalang untuk mempengaruhi keinginan dari sekte Dao yang akan menghancurkan gerbang Yuan, maka aku Lindong akan menganggap orang itu sebagai anggota dari gerbang Yuan, dan aku akan segera melenyapkan orang itu. Setelah Lindong mengatakan hal itu, suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar, dan sebuah kilatan yang cukup menakutkan kini terlintas jelas di dalam tatapan mata dari Lindong. Segera setelah itu, cahaya ungu emas yang sangat mengerikan kini telah menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Sebelum pada akhirnya, ribuan tato naga ungu emas kini telah muncul dan berputar-putar di sekeliling Lindong. Kemudian, hal ini dalam sekejap saja telah berubah menjadi cakar naga ungu emas raksasa yang ukurannya puluhan ribu kaki. Tidak lama kemudian, Lindong pun mengayunkan cakar ini ke arah depan, dan tanah yang ada di depan sana dalam sekejap saja langsung hancur. Hal ini meninggalkan jurang yang sangat dalam dan membentang sejauh ratusan ribu kaki. Selain itu, bahkan cakar naga ungu emas ini dalam sekejap saja telah mampu membelah gunung Tante Erni menjadi dua. Dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Debu yang sangat tebal pada saat ini juga langsung menyebar ke udara. Banyak para ahli yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Lindong, dan mereka sebenarnya terlihat cukup ketakutan dengan aura yang telah dikeluarkan Lindong saat ini. Keringat dingin dalam sekejap saja telah membasahi dahi dari banyak orang yang telah hadir. Jika dibandingkan dengan Pak Tua Ying Guangxi, sebenarnya Lindong
bertindak dengan cara yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, suara auman yang keras pun juga terdengar, dan hal itu berasal dari tentara pemakan harimau. Dengan segera, sebuah keganasan kini telah naik ke langit dan menutupi matahari. Bahkan keganasan dari harimau hitam ini terlihat lebih mengancam. Dari cakar naga ungu emas milik Lindong, seluruh tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat sunyi. Bahkan para mantan kepala sekte dan juga para tetua yang sebelumnya sangat tangguh dari berbagai sekte super benar-benar telah diintimidasi oleh Lindong. Maka dari itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Ketika Ling Qingsu melihat pada Lindong yang berhasil mengintimidasi berbagai para ahli yang tidak terhitung jumlahnya, dia hanya bisa tersenyum. Ling Qingsu tidak pernah bisa membayangkan Lindong yang merupakan pemuda lemah bertahun-tahun yang lalu sekarang telah berubah menjadi sangat mengerikan. Faktanya, bukan sesuatu yang berlebihan untuk mengatakan bahwa Lindong saat ini merupakan individu nomor 1 di seluruh wilayah Swan Timur. Ketika Pak Tua Mojian dari Sekte Pedang melihat kengerian dari seorang Lindong, secara bertahap kesadarannya menjadi pulih yang kemudian Pak Tua Mojian itu menangkupkan dua tangannya ke arah Lindong sambil tertawa. Dia mengatakan, "Adik junior Lindong benar. Gerbang Yuan telah menghancurkan sekte kita dan mereka sudah kita anggap sebagai musuh bebuyutan. Tujuan kita datang tempat ini sebenarnya sama dengan tujuan sekte Dao kalian. Oleh karenanya, tidak ada satupun dari kita semua yang akan membuat penghalang dari pergerakan sekte Dao. Jika ada orang di tempat ini berani melakukan penghalang bagi sekte Dao, maka aku juga berpikir tidak ada dari mereka yang akan dilepaskan." Sementara di kejauhan, seorang lelaki tua yang cukup kurus, dia pun langsung berteriak, "Kepala sekte Mo benar. Selama kita bisa menghancurkan gerbang Yuan, maka istana kesunyian besar kita akan siap mengikuti setiap perintah dari junior Lindong." Karena sebenarnya, seorang lelaki tua yang berkata ini, dia adalah kepala sekte dari istana kesunyian besar. Dan dia juga merupakan ahli yang cukup terkenal di wilayah Swan Timur. Setelah kedua orang tua ini angkat bicara, banyak teriakan-teriakan setuju bergema di seluruh tempat ini. Dalam waktu yang cukup singkat, banyak para individu memiliki kebencian yang sangat mendalam bagi sekte gerbang Yuan. Sementara Pak Tua Ying Kuansi yang melihat pemandangan yang ada di hadapannya ini, dia benar-benar cukup terguncang. Sebelum akhirnya Pak Tua Ying Kuansi menarik nafas dalam-dalam dengan cukup lega. Setelah itu, dia melihat pada Lindong dengan semburat kepuasan yang terlintas di dalam tatapan matanya. Sementara Lindong sendiri pada saat ini menangkupkan kedua tangannya ke arah dua tetua yang merupakan mantan kepala sekte. Segera setelah itu Lindong mengatakan, "Terima kasih banyak kepala sekte." Setelah itu, Lindong secara perlahan-lahan menarik aura yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Hal ini dilanjutkan dengan Lindong kembali mengatakan, "Karena semua orang telah memiliki tujuan yang sama, maka aliansi penghancuran Yuan telah resmi dibentuk. Setiap orang bisa memutuskan untuk pergi atau tinggal setelah masalah ini diselesaikan." Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah tempat di mana gerbang Yuan berada. Segera setelah itu Lindong pun secara perlahan mengangkat tangannya. Dia mengeluarkan aura membunuh yang sangat mengerikan, yang kemudian Lindong mengatakan, "Dan sekarang, ayo kita pergi, karena hari ini kita akan menghancurkan gerbang Yuan." Mendengar ucapan dari Lindong itu, sebuah teriakan-teriakan penuh dengan semangat segera bergema di tempat ini. Bahkan teriakan itu bisa menggetarkan langit dan bumi. Tidak lama kemudian, aura Yuan yang benar-benar megah dikeluarkan dari dalam tubuh banyak orang ketika mereka semua bergegas maju mengikuti Lindong menuju ke gerbang Yuan. Karena sebenarnya pertempuran yang sangat menentukan pada akhirnya kini telah tiba. Cerita kemudian berpindah ke gerbang Yuan. Ratusan murid-murid gerbang Yuan pada saat ini sudah berkumpul di jarak 100 mil dari gerbang Yuan sendiri. Tatapan mata mereka
semuanya memantau segala aktivitas yang berada di sekitar dari gerbang Yuan. Tentu saja, ini merupakan pos penjagaan yang benar-benar ketat dari gerbang Yuan. Bagaimanapun juga, sebelumnya gerbang Yuan adalah orang yang telah melakukan penyerangan. Namun pada saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang kembali melakukan penyerangan. Dan kemudian, gerbang Yuan hanya bisa berjaga-jaga di wilayah mereka sendiri. Situasi di wilayah Suan Timur pada saat ini telah mengalami perubahan yang sangat drastis hanya dalam waktu 3 hari saja. Dan perubahan seperti ini juga telah terdeteksi oleh gerbang Yuan. Oleh karenanya, mereka pun langsung menempatkan pasukan untuk berjaga-jaga di wilayah dari gerbang Yuan. Para murid-murid dari gerbang Yuan yang terus berpatroli, mereka memiliki mata yang tajam dan kadang-kadang akan ada beberapa orang yang berlarian untuk memeriksa tempat lain. Detik berikutnya, salah seorang murid gerbang Yuan yang melakukan patroli tiba-tiba saja berteriak, "Hei, lihatlah, apa itu?" Banyak orang yang ada di sekitarnya segera mengangkat kepala untuk melihat hal ini. Dan mereka sangat menyadari bahwa sebenarnya jauh di langit yang ada di depan sana ada banyak cahaya yang segera melesat menuju gerbang Yuan mereka. Melihat hal ini, ekspresi dari para orang-orang yang berpatroli berubah menjadi sangat jelek. Salah satu dari pimpinan patroli ini kemudian berteriak, "Oh tidak, kirimkan sinyalnya saat ini juga." Mendengar teriakan itu, sebuah cahaya merah yang menyala dengan terang kini dikeluarkan dari salah satu orang gerbang Yuan sebelum akhirnya hal itu meledak di langit. Ke arah ini merupakan sinyal tanda bahaya dari gerbang Yuan. Ketika melihat kemunculan dari sinyal tanda bahaya, detik berikutnya cahaya-cahaya yang tidak terhitung jumlahnya yang ada di depan sana sebenarnya telah memenuhi langit. Sebelum pada akhirnya orang-orang dari gerbang Yuan ini bisa melihat kelompok yang sangat besar yang ada jauh di depan sana. Tatapan mata mereka semuanya melihat dengan penuh kebencian pada gerbang Yuan. Detik berikutnya, serangan-serangan yang tidak terhitung jumlahnya telah menghujani dari langit. Dalam waktu yang cukup singkat, seluruh puncak gunung yang ada di tempat ini diratakan oleh serangan liar dan juga ganas. Sementara orang-orang dari gerbang Yuan yang sebelumnya berjaga di tempat ini, mereka pun langsung berlarian untuk kembali masuk ke dalam gerbang Yuan. Segera setelah itu, banyak sinyal cahaya merah yang lainnya pada saat ini segera meletus ke arah langit. Dan sebenarnya pada saat ini, seluruh sekte gerbang Yuan telah dikepung oleh banyak orang. Api balas dendam pada saat ini telah muncul dari segala arah. Tidak ada satupun orang yang berada di dalam gerbang Yuan akan bisa melarikan diri dari pengepungan ini. Cerita kemudian berpindah pada markas besar gerbang Yuan. Aura iblis telah memenuhi seluruh tempat itu. Dan pada saat ini ada suara lolongan-lolongan seperti hantu yang telah bergema. Ketika gerbang Yuan sudah berada di dalam kekacauan, sekarang banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya, mereka segera berlarian. Segera setelah itu, tatapan mata mereka semuanya melihat pada lautan orang yang telah mengepung gerbang Yuan ini. Hampir tidak ada satupun orang yang bisa menghitung berapa banyak orang yang telah datang ke gerbang Yuan. Meskipun para murid-murid dari gerbang Yuan ini memiliki aura iblis di dalam tubuh mereka, namun sebenarnya di dalam tatapan mata murid-murid gerbang Yuan ada sebuah jejak ketakutan. Sementara para individu-individu yang berdiri di langit luar gerbang Yuan, tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan kebencian ketika melihat tempat ini. Yang kemudian mereka pun berteriak, "Kalian gerbang Yuan harus membayar harga yang mahal." Puluhan ribu orang, mereka akan segera menerobos masuk ke dalam gerbang Yuan dengan tatapan mata yang sudah memerah. Sebuah teriakan dingin tiba-tiba saja terdengar dari dalam gerbang Yuan. Sebenarnya kalian semua sedang mencari kematian. Tidak lama setelah itu, sebuah tirai hitam yang sangat besar kini tiba-tiba saja melesat dan menyapu pada orang-orang yang akan menyerbu gerbang Yuan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, orang-orang itu pun segera terkena energi korosi yang benar-benar mengerikan. Dan hanya tulang mereka saja yang tersisa saat ini. Bahkan, orang-orang yang akan menyerbu gerbang Yuan ini
tidak memiliki waktu untuk berteriak sebelum pada akhirnya menemui kematian mereka. Ketika melihat kejadian seperti ini, banyak orang yang akan menyerbu gerbang Yuan. Semuanya sangat terkejut dan mereka memilih untuk mundur. Detik berikutnya, tatapan mata banyak orang melihat ketakutan ke arah gerbang Yuan. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, para individu-individu yang ada di tempat ini tidak lagi melakukan serangan secara sembrono. Detik berikutnya, sosok-sosok bercahaya kini telah muncul dan mereka semuanya berdiri di langit. Tatapan mata mereka saat ini melihat tajam ke arah gerbang Yuan yang telah dijaga sangat ketat. Karena sebenarnya yang telah muncul itu adalah Lindong, Patwa Yingquanji, dan juga yang lainnya. Detik berikutnya, seluruh orang yang ada di tempat ini, mereka pun berkerumun dan bergabung dengan sekelompok besar dari sekte Dao. Lindong yang berdiri di langit, tatapan matanya terlihat tajam ketika melihat aura iblis telah menutupi gerbang Yuan. Hal ini membuat Lindong segera menggelengkan kepalanya karena dia tidak pernah bisa menyangka bahwa dulunya sekte paling kuat di wilayah Suan Timur ini sekarang telah menjadi sarang iblis. Lindong melihat pada bagian terdalam dari gerbang Yuan dengan sikap acuh tidak acuh. Dia pun kemudian berkata dengan suara yang telah dibungkus menggunakan kekuatan Yuan. Pada akhirnya bergemuruh di tempat ini seperti petir. 3 anjing tua gerbang Yuan, apakah kalian akan terus bersembunyi hingga detik ini? Mendengar kata-kata dari Lindong, seorang tetua dari gerbang Yuan tiba-tiba saja berteriak dengan keras. Sangat memalukan. Kalian semua benar-benar berani menyerang gerbang Yuan kita. Apakah sebenarnya kalian sedang mencari kematian? Sementara Liu Qing pada saat ini memelototi tetua itu. Yang kemudian Liu Qing pun mengatakan, apakah kau pikir dirimu memenuhi syarat untuk berbicara di tempat ini? Setelah mengatakan hal ini, Liu Qing pun membuka mulutnya dan raungan naga menyapu ke arah depan. Kekuatan naga yang benar-benar mengerikan kini telah terkandung di dalam raungan itu. Dalam sekejap saja, hal ini pun akan segera menyerang ke arah tetua gerbang Yuan. Namun, detik berikutnya cahaya hitam tiba-tiba saja terpancar keluar dari bagian dalam sekte ini. Tepat ketika raungan naga dari Liu Qing hendak mengenai tetua gerbang Yuan itu. Detik berikutnya, raungan naga dari Liu Qing ini bisa dengan mudah dihancurkan. 3 cahaya hitam dalam sekejap saja melesat keluar dari bagian terdalam gerbang Yuan. Yang kemudian mereka mengatakan, haha, Lindong, kau sebenarnya memang cukup mampu. Dan kamu bahkan berhasil membawa para ahli dari suku naga untuk membantu dirimu. 3 orang yang telah muncul ini adalah 3 kepala gerbang Yuan. Tatapan mata mereka bertiga berisi dengan cahaya hitam. Karena itu merupakan cahaya yang telah muncul dari energi Yimo. Sementara tatapan mata Lindong pada saat ini terlihat sangat serius ketika melihat 3 kepala gerbang Yuan. Detik berikutnya, aura membunuh yang sangat mengerikan pun melonjak dari dalam tubuh Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong tidak akan pernah bisa melupakan kejadian 3 tahun lalu di kota iblis yang unik. Dan Lindong menantikan hari ini semenjak dirinya diusir dari wilayah Suan Timur. Lindong telah mempersiapkan segalanya. Dia telah bertahan lama hanya untuk hari ini. Detik berikutnya Lindong menghela nafas dalam-dalam. Aura di dalam tubuhnya berangsur-angsur berubah yang menjadi sangat tajam. Sementara Xiao Dao dan juga Xiao Yan, mereka pada saat ini juga mengepalkan kedua tangan mereka. Sementara itu, ada sebuah keganasan yang tidak bisa terlukiskan terpancar jelas dalam tatapan mata Xiao Dao dan Xiao Yan. Sementara berdiri di dalam gerbang Yuan, trio Tian Yuanxi pada saat ini bisa mendeteksi transformasi dari trio Lindong. Segera setelah itu, pupil mata mereka bertiga menjadi cukup serius dan raut wajah mereka juga sedikit menegang. Mereka pada akhirnya tidak memiliki pilihan
Selain mengakui bahwa Lindong yang saat ini memang bukanlah Lindong, seperti murid Sekte Dao yang lemah 3 tahun yang lalu. Sambil menghela nafas, Tian Yuanzi pun mengatakan, pada saat itu, aku seharusnya tidak mengeluarkan seluruh biaya untuk membunuhmu. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum lalu dia mengatakan, jangan bilang bahwa kamu pada saat itu benar-benar menahan diri untuk tidak membunuhku. Nada suara dari Lindong ini sebenarnya dipenuhi dengan ejekan, karena pada saat itu 3 kepala sekte gerbang Yuan mereka melakukan penyerangan secara bersama-sama hanya untuk membunuh seorang murid dari sekte Dao. Jika Raja Naga Kingxi tidak menembus ruang dimensi untuk menyelamatkan Lindong, kemungkinan akan sangat sulit bagi trio Lindong untuk bisa melarikan diri saat itu. Dengan kata lain, pada saat itu Tian Yuanzi memang telah mengeluarkan kekuatan besar hanya untuk membunuh seorang murid dari sekte Dao. Tatapan mata dari Tian Yuanzi pun menyipit. Segera kilatan dingin terlintas di dalam tatapan mata itu, yang kemudian dengan santai mengatakan, tidak perlu terlalu bangga dengan dirimu yang saat ini. Kamu mungkin memang telah melarikan diri saat itu, tapi hal itu akan tetap sama, karena kita akan menghabisimu saat ini. Mendengar hal itu, Lindong pun segera menjawabnya, mungkin kalian bertiga anjing gerbang Yuan akan menjadi orang yang tidak beruntung kali ini. Mendengar ucapan dari Lindong itu, raut wajah dari Ren Yuanzi berubah menjadi sangat gelap, yang kemudian dia mengatakan, makhluk yang sombong, apakah kau berpikir bahwa dirimu adalah satu-satunya yang telah meningkat setelah 3 tahun? Aku akan membiarkanmu menyaksikan kesenjangan besar di antara kita berdua. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Ren Yuanzi bergerak dengan sangat cepat. Dia menembus ruang dimensi yang akhirnya dalam sekejap saja muncul di hadapan Lindong. Kali ini Ren Yuanzi pun mengulurkan tangan besarnya. Ada riak reinkarnasi yang telah disebarkan dari dalam tangan itu. Sementara Tetua Zuli yang ada di samping Lindong pun sangat terkejut ketika dia bisa mendeteksi riak reinkarnasi. Hal ini membuat Tetua Zuli berkata, apa? Tahap reinkarnasi? Tetua Zuli dan juga yang lainnya baru saja akan turun tangan. Namun tiba-tiba saja Lindong mengangkat tangannya dan menghentikan pergerakan mereka. Detik berikutnya, Lindong segera melambaikan tangan dan bayangan hitam keluar dari dalam lengan bajunya. Hal ini segera berubah menjadi sosok hitam yang muncul di hadapan Lindong. Sosok hitam ini telah memegang pedang hitam panjang. Sementara itu, dia menatap tajam ke arah Ren Yuanzi yang pada saat ini sedang melesat ke arah Lindong dengan pukulan tangan yang berisi riak reinkarnasi. Pada akhirnya, tanpa ragu-ragu lagi sosok hitam yang telah muncul di hadapan Lindong segera mengayunkan pedang panjangnya ke arah depan. Tidak ada fluktuasi energi yang menakutkan dari ayunan pedang hitam ini. Namun, tatapan mata dari Ren Yuanzi tiba-tiba saja menyusut ketika dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya di dalam hatinya. Detik berikutnya, ciu! Serangan pedang hitam panjang kini telah benar-benar menebas telapak tangan dari Ren Yuanzi. Segera setelah itu, riak reinkarnasi yang cukup misterius dan juga tidak tertandingi kini telah dihancurkan oleh tebasan pedang hitam panjang. Dalam sekejap saja, tebasan pedang ini telah menembus daging dari telapak tangan Ren Yuanzi. Hal itu menyebabkan darah segar menyembur keluar dari dalamnya. Ren Yuanzi pun segera berteriak karena dia sangat kesakitan. Dengan cepat, Ren Yuanzi pada akhirnya mengambil langkah untuk mundur. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sekarang tubuh dari Ren Yuanzi telah kembali berkumpul dengan 2 anjing yang lainnya. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Ren Yuanzi melihat pada sosok hitam yang telah muncul di hadapan dari Lindong, dan dia memiliki rasa takut yang cukup misterius di dalam hatinya. Sementara Tian Yuanzi yang pada saat ini juga melihat sosok hitam di depan Lindong, secara perlahan dia mengatakan, hati-hatilah, ada yang salah dengan makhluk itu. Ren Yuanzi hanya bisa mengatupkan giginya. Segera setelah itu kemarahan telah muncul di raut wajah dari Ren Yuanzi.
Dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong akan langsung memberikan pukulan yang sangat memalukan setelah Ren Yuanzi melakukan penyerangan. Sementara Di Yuanzi tiba-tiba saja berkata, bocah kecil ini telah datang dengan segala persiapan. Mendengar hal itu, Tian Yuanzi pun tersenyum tipis, lalu dia mengatakan, datang dengan persiapan. Jika begitu, kita juga harus memberikan kejutan pada mereka. Setelah mengatakan hal ini, Tian Yuanzi pun melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba saja, ruang yang ada di sekitar tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Detik berikutnya, kabut hitam pun melonjak keluar. Dan ada sosok buram sekarang telah berjalan keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Hal itu dalam sekejap saja membuat keributan dari kelompok Lindong yang telah ada di tempat ini. Detik berikutnya, mereka semua pun mengerutkan kening karena bisa mendeteksi riak yang sangat aneh yang telah muncul dari orang yang berjalan di dalam ruang terdistorsi. Tidak lama kemudian, sebuah kaki perlahan keluar dari dalam ruang itu, dan sosok ini sebenarnya terlilit oleh kabut hitam yang berangsur-angsur memudar. Pada akhirnya, hal itu telah berubah menjadi sosok kurus menggunakan jubah hitam dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh kegelapan. Ekspresi di raut wajah Tian Yuanzi kini telah berubah menjadi lebih berbahaya. Sebelum pada akhirnya dia tersenyum, lalu berkata pada seluruh anggota sekte Dao, karena di tempat ini terlalu banyak orang dari sekte Dao, maka kalian semua harus bertemu dan melihat teman lama. Tidak lama kemudian, sebuah tangan yang cukup pucat kini terulur dari jubah hitam, yang kemudian tangan itu pun melepaskan kerudung dari jubah hitam ini di hadapan banyak tatapan mata dari orang-orang yang telah hadir di tempat ini. Tidak lama kemudian, wajah yang cukup tampan namun pucat kini bisa dilihat oleh banyak orang. Sementara Lindong pada saat ini melihat sosok yang asing itu, dia sedikit terkejut lalu bertanya, siapa dia sebenarnya? Meskipun Lindong cukup asing dengan sosok ini, namun dia bisa mendeteksi aroma yang cukup familiar dari dalam tubuhnya. Sebuah keributan tiba-tiba saja terdengar dari arah belakang. Lindong segera menoleh, dan dia pada saat ini bisa melihat bahwa wajah Pak Tua Ying Guanzi telah berubah menjadi sangat pucat. Sementara secara perlahan, Pak Tua Ying Guanzi pun mengangkat jarinya. Sebuah ketidakpercayaan telah memenuhi tatapan matanya, yang kemudian Pak Tua Ying Guanzi mengatakan, Kau, Zhou Tong, sebenarnya kau masih hidup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hati Lindong bergetar hebat, lalu dia mengatakan, Senior Zhou Tong. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat cukup kebingungan pada sosok yang telah muncul di tempat ini. Karena ternyata pria itu sebenarnya adalah murid paling menonjol dari dalam sekte Dao 100 tahun yang lalu. Dan dia juga merupakan seseorang yang telah memahami kitab suci penghancuran besar. Dialah yang bernama Senior Zhou Tong. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, bukankah dia telah mati di tangan gerbang Yuan? Tapi kenapa dia pada saat ini muncul dan malah bergabung dengan gerbang Yuan? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Senior Zhou Tong yang selama 100 tahun ini dikabarkan sudah mati, tiba-tiba saja muncul kembali dan dia malah bergabung dengan Yuan? Sebenarnya ada rahasia apa yang telah disembunyikan oleh Senior Zhou Tong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.